Halo Sobat BLC, saat ini saya sedang di kampus Politeknik MBI. Apa itu Politeknik MBI? Di sebelah saya ini beliau adalah Ibu Diah. Beliau adalah Wadir 2 ya Bu ya, dari Poltek MBI. Ya. Nah, boleh dijelaskan Bu, di Poltek MBI ini Politeknik Merdeka Belajar Indonesia, ada program studi apa aja sini Bu? Siap. Di sini. Terima kasih ini buat podcast BLC Podcast ya. BLC Podcast ya. Perkenalkan, nama saya Diah Kusumami. Saya dari Politeknik Merdeka Belajar Indonesia. Kami punya 3 prodi, Pak. 3 prodi, yang ke-1 adalah Teknik Laboratorium Medis, D3, yang kedua Reka Medis dan Informasi Kesehatan, D3 juga, serta Bisnis Digital, D4. Itu prodi kita. Gitu. Dan saat ini kami sedang diakreditasi khusus untuk prodi RMIK. Untuk yang berikutnya kita akan TLM dan BD. Sedangkan untuk akreditasi perguruan tinggi kami sudah upload ke BANPT. On proses untuk keluar sertifikat akreditasinya, gitu Pak. Kalau boleh tahu udah berdiri sejak kapan Ibu? Nah, kami berdiri tahun 2022 Pak. Jadi baru, kalau bayi mah baru 2 tahun. Jadi kami baru ada 2 angkatan, yaitu angkatan kemarin 23 dan sekarang 2024. Memang sih kendala kami dari Politeknik Merdeka Belajar Indonesia itu karena memang satu-satunya Poltek yang ada 3 jurusan itu cuma di kita. Jadi ada RMIK, TLM, dan Bisnis Digital. Dan sayangnya kalau di Sumedang itu belum terlalu populer nih jurusan itu, maka terima kasih nih buat podcast BLC ini untuk bisa mensosialisasikan sebenarnya RMIK dan TLM itu sangat dibutuhkan di dunia kesehatan. Karena memang setiap vaskes atau setiap fasilitas kesehatan tuh harus memiliki satu tenaga RMIK dan TLM. Sehingga insya Allah kalau kuliah di jurusan TLM dan RMIK itu nggak akan ada istilah nganggur gitu loh. Jadi terserap 100% terserap di dunia kerja. Hanya memang kita harus mensosialisasikan, mengedukasi anak-anak SMA dan SMK bahwa ternyata ada nih di Sumedang RMIK dan TLM. Juga bisnis digital juga kan satu-satunya yang ada di daerah Sumedang. Memang sih ada banyak universitas di Sumedang ya. Namun yang ada 3 jurusan itu hanya di kami, Poltek MBI. Poltek MBI. Oke, di Poltek MBI. D3 dan D4 ya. Hanya D3 dan D4 aja. Nah, D3 RMIK dan TLM dan D4-nya bisnis digital. Jadi bisnis digital juga sebenarnya lagi booming lah gitu ya. Anak-anak sekarang kan semuanya media sosial, bahkan hidupnya itu kalau dihitung-hitung ngegunain internet sama di offline, wah kita kan tahu sendiri lah Pak ya. Jadi sebenarnya kami di bisnis digital juga akan mengajarkan anak-anak untuk bisa berbisnis secara digital. Dan sekarang kita tahu kan, mungkin pasar offline atau toko offline udah bukan kelimbas ya. Ya istilahnya sudah terduduki oleh online gitu. Nah, itu yang kami menyediakan dan memfasilitasi anak-anak muda di Sumedang ini biar bisa berbisnis secara online gitu, Pak. Nah, kalau ini teknologi laboratorium medis dan Reka Medis Informasi Kesehatan. Kalau yang D3 ini yang teknologi laboratorium medis, ini nantinya tuh berdinas di mana gitu, Bu? Biasanya apa sih yang keahliannya atau Betul. Nah, ini yang karena kami sudah punya MOU baik itu ke rumah sakit RSUD, RS Pakuwon, juga Puskesmas dan Labkesda. Jadi mereka akan ada di Vaskes, Pak, ada di fasilitas kesehatan. Seperti tadi saya bilang bahwa fasilitas kesehatan itu memang harus punya tenaga Reka Medik dan TLM. Reka Medik Informasi Kesehatan dan TLM itu sangat dibutuhkan di sebuah rumah sakit. Jadi bukan cuma perawat dan dokter gitu loh. Bahwa perawat dan dokter udah pasti ya, orang farmasi juga udah pasti. Tapi ini nih yang agak-agak kurang populer gitu. Nah, nanti TLM itu adanya di ini Pak, kayak
Bio Farma yang di yang di Bio Farma Pasteur sana Bandung ya. Gitu, periksa darah dan periksa. Dulu zaman Covid itu sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Sekarang juga masih sangat dibutuhkan. Jadi itu sebenarnya kita mengantisipasi itu sehingga kami membuka jurusan ini karena memang sedang dibutuhkan itu. Dan insya Allah tahun ini kami akan tambah lagi dengan D3 farmasi dan D4 RMIK ini. Dan nanti ada D4 MIK. Itu memang masih dibutuhkan. Mohon doanya aja. Amin. Mudah-mudahan nih dari warga Sumedang, khususnya warga Sumedang ataupun di luar Sumedang, mungkin Majalengka yang terdekat atau Cirebon yang bisa juga berkuliah di sini. Nah, kalau daftar kemana nih, Bu? Oh iya, di situ alamatnya. Ada kalau mau pakai apa namanya IG-nya media sosial, ada medsos. Kalau misalnya mau ini ya kami sementara masih di sini. Bergabung dengan SMK Pembangunan Indonesia, tapi mungkin tahun depan kita juga udah punya kampus sendiri. Ya. Nah, boleh sedikit cerita Bu, awal mulanya terbentuknya dari Politeknik MBI ini seperti apa Bu? Terima kasih. Sebetulnya dari pendirian Politeknik ini adalah rangkaian kegiatan yayasan yang tahap kedua sebetulnya. Awal kita pendirian yayasan, kita mempunyai inisiatif untuk mendirikan yayasan karena kita masih melihat pendidikan di Sumedang ini sangat dibutuhkan sekali, terutama di bidang kesehatan. Mengapa demikian? Karena kami masih melihat angka kesakitan, angka kematian di Sumedang ini kesehatan masih cukup tinggi. Apalagi kita melihat indeks pendidikan lama sekolah rata-rata di Sumedang ini masih indeksnya 8,7, berarti SMP belum lulus. Nah, kualitas pendidikan ini yang harus kita tingkatkan, yaitu dengan kita mengupayakan mendirikan yayasan di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini kami mengambil jurusan kesehatan, bidang kesehatan yaitu Prodi Teknik Laboratorium Medik dan Rekamedik Informasi Kesehatan dan Bisnis Digital. Tetapi awalnya sebetulnya kami setelah pendirian yayasan, kami ini mengajukan pendirian akademi farmasi dan keperawatan. Tetapi pada saat itu kami di moratorium untuk keperawatan dan farmasi, sehingga kami dialihkan untuk mendirikan Poltek. Nah, Poltek itu yang kami sekarang ini berjalan. Nah, dari pendirian ini juga teknik laboratorium dan rekamedik ini di bidang kesehatan, rumpun kesehatan, kami juga ini melihat potensi kebutuhan pelayanan kesehatan, khususnya di pelayanan teknik medik dan rekamedik cukup tinggi yang diperlukan. Apalagi keputusan Menteri Kesehatan bahwa Desember tahun 2023 bahwa seluruh institusi pelayanan kesehatan harus mempunyai tenaga rekamedik. Apabila tidak mempunyai tenaga rekamedik, memang izin operasionalnya tidak diterbitkan. Nah, hal ini memang betul. Rekamedik itu mutlak harus ada siap tenaga yang siap rekamedik. Karena legalisasi atau sahnya di dalam pelayanan itu terbukti dalam rekamedik. Gitu. Jadi kami mendirikan Politeknik ini sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga kebutuhan juga untuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya bidang kesehatan. Untuk bisnis kita secara umum kita juga mempunyai potensi tersendiri karena pelayanan kesehatan juga sudah menggunakan sistem digital dan semua mempunyai sistem digital. Sehingga kami sangat berharap bahwa masyarakat Sumedang kualitas pendidikannya baik, kualitas kesehatannya juga baik. Yang utamanya kami berprinsip, kami mendirikan ini semua tidak berpikir untuk bisnis atau memperkaya diri. Tapi kami berpikir ada sosial, kami bagaimana caranya agar Sumedang angka kemiskinan kebodohan yaitu turun. Dan angka kesakitan dan kematian juga turun. Zero stunting. Nah, di antara itu. Ya. Jadi kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat semua. Mari kita sama-sama mengikuti pendidikan, ikuti pendidikan, tidak mahal. Pendidikan itu adalah investasi. Insya Allah tahun depan kita mendoa ada D3 farmasi. Dan D3 perawat anestesi. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa BLC? Ya, Assalamualaikum para pemirsa BLC. Kami mohon doa restu dan doa semua, dan mari kita sama-sama mengecam pendidikan sampai yang setinggi-tingginya agar kehidupan kita semua layak dan kita bisa dipertimbangkan oleh negara-negara lain.
Jadi jangan sebagai penonton kita di negara kita di dalam pendidikan, tetapi kita sebagai pelaksana dan pemain pendidikan. Jangan kalah dengan negara lain. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat BLC, demikian wawancara kami. Dan bagi warga Sumedang khususnya dan sekitarnya, bagi yang berminat untuk berkuliah di Politeknik MBI, mangga silakan datang aja langsung atau search media sosialnya, googling aja Politeknik MBI. Ya, gitu. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Saya Dadan Nugraha pamit, sampai jumpa di episode berikutnya.